Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 102,6 FM Stasiun Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya sahabat STFM, kita kembali hadir di program Suara Pemilu, yang dimana kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan pemilu 2019. Dan kita hadir selama 1 jam ke depan bersama seorang narasumber yang sudah kita undang. Di studio kita ini ada Bapak Dr. Andus Ance Siregar, yakni Ketua DPW PKB Sumatera Utara, calon DPRD Sumatera Utara, Dapil Sumut 7, termasuk Mandeling Natal. Dan sahabat STFM, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Dr. Andus Ance Siregar, Pak ya. Ya, bagaimana Pak kira-kira perjalanan dari Medan ke Penyambungan? Ya, perjalanan dari Medan ke Penyambungan, alhamdulillah asik-asik saja. Asik saja ya. Ya, kira-kira nih Pak, kita langsung saja. Apa motivasi Bapak untuk ikut mencalon menjadi anggota legislatif, dan apa sih enaknya gitu, dan apa juga yang membuat kita menjadi sosok yang inspirasi gitu? Motivasi kita untuk menjadi legislatif adalah ingin mendapatkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan legislatif itu. Salah satu kewenangan legislatif itu adalah membuat undang-undang, membuat perda. Jadi ini yang menjadi motivasi bagi kita, karena memang dengan undang-undang itu salah satu sarana untuk mempercepat ataupun untuk memberi hak-hak rakyat itu sendiri. Dan kira-kira nih Pak, apa kira-kira program yang Bapak tawarkan kepada masyarakat pemilih untuk mencapai target suara? Ya, hal-hal yang kita lakukan itu adalah, pertama kita lakukan kepada masyarakat itu ta'aruf lah. Ta'aruf, Pak, ya? Memperkenalkan diri kita itu, antara lain apa yang ada pada kita. Kemampuan kita, masyarakat harus tahu. Berkemampuan tidak kita jadi anggota DPR. Kemudian niat kita, jujur nggak, tulus nggak niat kita jadi DPR itu ketika kita diberi kekuasaan, ya amanah nggak kita. Kemudian kita memiliki integritas atau tidak. Ini kita sampaikan masyarakat supaya dia tahu yang dipilihnya itu betul-betul orang yang berkemampuan, orang yang jujur, orang yang punya integritas gitu. Sebelumnya Pak, sebelum rakyat mengenal kita lebih jauh, itu pasti kita sebagai seorang calon legislatif itu memiliki visi dan juga misi agar masyarakat lebih yakin untuk memilih kita. Seperti apa kira-kira visi dan misi Bapak untuk mencalon sebagai anggota legislatif? Ya, visi misi kita ya sama dengan visi misi partai. Iya. Karena kita masuk ke partai itu kan karena kita lihat visi misi partai itu ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan buat masyarakat. Maka oleh karena itu kita masuk ke PKB, Iya. ingin mewujudkan cita-cita partai itu sendiri. Antara lain adalah bagaimana rakyat itu mendapatkan hak-haknya. Karena seluruh harta kekayaan negara ini, kekayaan laut, udara, tanah, air, semuanya itu kan peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi bagaimana rakyat mendapatkan kesejahteraan itu, bagaimana rakyat mendapatkan harta kekayaan negara ini, harus memang diatur dari berbagai regulasi, undang-undang, aturan. Kalau di pusat itu ya namanya pembuat undang-undang itu anggota DPR. Kalau di daerah yang membuat perda itu anggota DPR. Tentu memang anggota DPR itu harus membuat undang-undang supaya seluruh harta kekayaan itu berpihak kepada kepentingan rakyat. Seperti ada sangkut pautnya dengan DPR ya Pak ya? Ya. Iya. Kira-kira nih Pak, banyak kan istilahnya bisa dibilang saingan Bapak lah sepertinya kan. Apa kira-kira yang membedakan Bapak dengan calon anggota legislatif yang lain gitu? Salah satu pembedaannya adalah begitu kita masuk di politik itu melakukan kaderisasi. Kaderisasi. Pemilih yang bakal memilih kita itu adalah orang-orang yang kita kader. Makanya dalam rentang waktu 5 tahun kita mempersiapkan diri, melakukan sosialisasi, melakukan kaderisasi, supaya kaderisasi itu betul-betul produktif melakukan kampanye untuk sosok yang akan dipilih, termasuk kita rakyat
atau kader yang kita kader itu, kita sudah perkenalkan bagaimana kemampuan kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memimpin, apa kemampuan yang kita miliki, dia sudah tahu. Jadi dia lebih mudah mengkampanyekan itu. Ya, jadi kalau pesaing-pesaing kita yang lain itu kan ada rekrutan yang bukan pengurus partai, yang ya mohon maaf lah, kadang-kadang ya kita belum tahu latar belakangnya dari mana, gitu. Jadi ada kelebihan kita. Yang kemudian kelebihan kita itu dibandingkan dengan yang lain, kita memiliki komitmen. Berpartai itu bukan mengejar uang, dan membangun partai itu tidak lintas pragmatis. Kita membangun kekeluargaan, membangun partai itu dengan kebersamaan, membangun teman-teman di partai itu memiliki prinsip, gitu. Oke, Pak, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kira-kira apa yang Bapak tawarkan nanti kepada masyarakat jikalau Bapak terpilih? Oh, yang kita tawarkan memang ya itu tadi, balik ke isi misi partai itu, ingin mensejahterakan. Ya kalau sekarang ini kalau kita lihat hajat hidup masyarakat kadang-kadang mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan akibat dari apa? Kadang-kadang aturan itu belum berpihak. Ya, kemudian aturan yang dibuat itu kan tentu memang ada namanya reses itu. Misalnya ada kepentingan hajat hidup masyarakat itu, katakanlah ada jalan, jembatan, infrastruktur lain itu di daerah-daerah yang tidak terpenuhi itu. Tentu memang tanggung jawab kita sebagai anggota DPR harus tahu kita di wilayah Sumatera Utara. Iya. Harus tahu kita wilayah Sumatera Utara apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Ya minimal dari Sumut 7. Saya semalam dari Natal. Ya, di Natal saya banyak pengalaman lah melihat itu. Masih ada daerah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Masih ada daerah yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Bahwa kita sudah merdeka sudah lama. Ya, pikir ini kan dibutuhkan orang yang paham betul dengan hajat hidup itu. Ya, makanya sekarang ini bicara masalah siapa yang menjadi wakil kita, siapa yang peduli. Kalau yang tidak peduli, walaupun orang manapun dia, mau lahir di situ pun dia, tapi kalau tidak peduli dengan itu, ya tentu yang tidak bisa. Salah satu ya janji kita dengan masyarakat, ya seluruhnya harus terinventarisir sama kita. Saya sebagai anggota DPR, misalnya, saya harus tahu berapa ruas jalan, berapa kilometer jalan yang ada di Sumatera Utara, berapa yang sedang baik, berapa yang sedang rusak, berapa yang harus diperbaiki. Ini harus menjadi agenda. Kemudian, berapa hektar lahan persawahan, dan berapa hektar itu yang bisa diairi oleh pengairan yang difasilitasi oleh pemerintah. Ini harus menjadi agenda supaya tahu kita apa yang harus kita lakukan sebagai anggota DPR. Apa yang harus kita lakukan di dalam membuat undang-undang dan bermitra dengan pemerintah. Ya kalau nggak tahu kita berapa, misalnya di daerah Natal yang sangat terpencil itu, masih ada sekolah yang membutuhkan guru, ada daerah yang memang berlebih gurunya. Di kota dan di desa itu sama-sama punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Di desa itu susah untuk mencari obat-obatan. Ya tentu memang kenapa? Karena akses infrastruktur yang tidak benar. Kalau sudah ini bisa dilakukan, ya tentu memang akan segera kesejahteraan itu terjemput. Oleh karena itu dibutuhkan PKB harus satu praksi di provinsi. Kalau bisa, ya kepada rakyat itu, ayo kita rame-rame, kita bantu PKB supaya ketua DPR-nya PKB, supaya bisa mengontrol seluruh anggaran, lebih kurang 14 triliun anggaran di Provinsi Sumatera Utara. Masa dengan anggaran yang sebesar itu ada daerah yang masih haus dengan guru, tidak ada guru. Kenapa guru tidak mau ke sana itu? Ada beberapa faktor, karena memang akses ke situ susah. Kemudian dibutuhkan komitmen pemerintah dan komitmen setiap orang yang memasuk pegawai itu yang mau jadi guru itu bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi kebutuhannya tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan pemerintah 10 orang ke Natal, itu jangan ditawar-tawar, jangan terjadi negosiasi terkait penempatan itu. Harus jelas. Itu dibutuhkan komitmen seorang politisi yang memiliki kekuatan politik itu. Ya, benar Pak.
berarti dengan Bapak terjunnya langsung ke lokasi tersebut, berarti sudah bisa langsung memantau keadaan di sana seperti apa? Jauh-jauh hari saya sudah tahu, tapi Iya. lebih melihat lebih nyata. Saya pikir 10 tahun yang lalu saya ke Natal itu, pikir sudah banyak berubah. Iya. Karena Tapi perubahannya ya karena saya dari Medan, yang tadinya dari Medan ke Tebing itu menempuh sampai 2-3 jam itu, Iya. sekarang saya tempuh 45 menit. Jadi pikir turunannya juga sampai ke Natal mungkin dari kalau Medan Tebing Tinggi itu tol. Berarti kalau dari penyambungan ke Natal itu jalan hot mix. Dari Natal ke Bronjong itu ya mungkin tidak hot mix tapi aspal lah. Dari dalam itu walaupun tidak bisa naik kendaraan roda 4 tapi kendaraan roda 2 atau dengan jalan underlock itu bisa, sehingga tidak ada akses yang tersumbat gitu. Iya. Ya, baik Pak, kita tahan dulu sebentar, kita jeda dulu. Dan sahabat STFM, kita nanti masih akan hadir kembali di Suara Pemilu. Tetap bersama kami di 102,6 FM.